Lagi ke channel gua Ilvan Farul. Kalau misalnya lu suka dengan konten-konten finansial ataupun otomotif, lu bisa support gua dengan subscribe, terus komen kalau misalnya lu ada bahasan ataupun yang ingin didiskusikan, terus share ke teman-teman lu biar lu bisa dapat kebagian manfaat lah kalau misalnya ke teman-teman lu. Oke. Video kali ini gue bakal bahas tentang cicil Bitcoin karena gue udah janji buat nerusin sampai 2 tahun 3 tahun dari share cicil Bitcoin ini dengan uang rokok. Nah, Bang, kenapa kok lu masih percaya kalau misalnya Bitcoin bakal go up? Karena kan lu lihat, pertama, Amerika yang biasanya itu support Bitcoin sekarang udah kurang. Terus banyak ketegangan politik, terus bear market. Kenapa nggak pas udah baikan aja? Oke. Karena kalau misalnya lu cicil Bitcoin, cicil suatu aset itu di masa-masa bullish, itu menurut gua kurang. Karena lu bakal dapat harga yang makin tinggi kalau misalnya lu cicil. Tapi kalau misalnya emang lu tembak satu harga, itu bagi orang-orang awam pasti akan susah. Makanya gue akan memberikan secara praktek kalau misalnya lu punya uang dari hasil rokok itu, bisa lu bisa cicil Bitcoin dengan setidaknya 100.000 itu adalah kalau misalnya uang rokok. Karena kalau gue hitung kalau misalnya lu satu ceplek per hari atau satu bungkus per hari, itu anggap aja bisa nyampe 900.000 kalau misalnya lu kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu yang nggak terlalu, orang bilang itu nyempur lah, harusnya 300.000 itu udah adalah pasti. Makanya kalau misalnya lu bisa potong dari 300.000, lu bisa dapat Bitcoin dan uang lu tuh nggak sia-sia kayak gitu. Terus kenapa kok masih tetap cicil Bitcoin di zaman sekarang, Bang? Kenapa nggak pas turun aja? Ya karena gue pengen praktikin lu bisa cicil Bitcoin dengan cara bener-bener cicil. Ya udah, setiap bulan lu tetapin waktunya, lu bisa top up sekecil mungkin, ya 100.000, 50.000 kalau misalnya lu gak bisa, ya itu per bulan, terserah. Waktunya udah ada, ya udah, lu gak bakal yang ngerepotin kapan kita beli atau enggak. Nah, terus kalau misalnya geopolitik gimana, Bang? Kenapa kalau masih bakal percaya kalau misalnya ini bakal go up? Ya karena pertama, US itu sebenarnya hanya sebagian dari negara ya yang besar yang mau mengadopsi dari sebuah blockchain ini. Tapi kalau misalnya lu lihat di sekarang, ada berita terbaru kalau misalnya BOJ, Bank of Japan, itu mulai melirik dari teknologi blockchain untuk digunakan untuk sebuah perbankan. Makanya kalau misalnya lu masih belum percaya dengan hal tersebut, coba lihat beberapa informasi yang ada kayak gitu. Nah, itu menurut gua malah bukan kemungkinan sih, tapi kepercayaan gua bisa nambah gitu. Terus menurut geopolitik, ya emang geopolitik ada agak-agak membuat kericuan lah di pasar. Makanya kalau misalnya secara historikal, seperti perangnya Israel ke Palestina itu kan nggak terlalu lama. Makanya kalau gue lihat itu nggak mungkin sampai sebulan. Tapi kalau misalnya emang sampai sebulan dan 2 bulan, 3 bulan, kalau lu lihat dengan reaksi pasar yang kemarin,
itu Bitcoin nggak terlalu volatile daripada yang lain, cuma di putaran 68.000 sampai 65.000. Nah itu kan nggak terlalu volatil daripada beberapa aset yang ada kayak gitu. Terus lu lihat juga emas, kenapa nggak lu pilih emas aja bang? Oke, karena apa? Nggak pilih emas karena kalau misalnya lu beli di aset fisik itu udah terlalu mahal menurut gua sih. Makanya kalau misalnya lu pilih emas, menurut gua bisa lu cicil di Pegadaian biar lebih dapat yang murah. Nanti kalau misalnya lu pengen tarif fisiknya, lu bisa bayar untuk cetak fisik, yang dimana kalau misalnya semakin gramasinya semakin tinggi, lu bisa dapat harga yang lebih murah daripada lu beli di pasaran kayak itu. Dan kenapa kok nggak emas juga? Karena emang gue pengen sosial eksperimen aja. Kalau misalnya lu pro ke emas, ya gak apa, menurut gue bagus kok kalau misalnya lu lihat dengan geopolitik yang sekarang. Tapi karena gue kepengen sosial eksperimen, yang dimana dengan aset yang market cap yang tinggi, yang kecil itu bakal lebih volatile, makanya boleh lah kalau misalnya dengan risk adjustment return. Jadi lu bisa bandingin risiko yang bisa lu dapetin dengan return yang dapat lu dapatkan kalau misalnya membeli suatu aset itu. Makanya buat investasi itu enggak semuanya melulu dengan risiko terus save event, tapi lu bisa tahu kalau misalnya dengan risiko yang lu bisa terima itu dapat return yang lebih tinggi lagi kayak gitu, menurut gua kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya lu keributan buat exchange, lu pilih mana? Lu bisa ada review lah di YouTube, udah banyak review YouTube dari exchange kayak Indodax, Thrift dan lain. Lu bisa bandingin. Kalau misalnya lu bingung nggak gimana di YouTube juga banyak kayak itu. Terus proyeksi lu ke depan gimana bang dengan kayak gitu? Ya nggak apa-apa sebenarnya, karena menurut gua blockchain ini bakal akan terus dikembang-kembangkan, dan yang menjadi raja dari sebuah kripto adalah Bitcoin. Kenapa? Ya karena seperti halnya dengan emas, semakin berkembangnya metal-metal yang lain, maka emas masih menjadi suatu barang yang merajai lah dari metal-metal yang lain kayak gitu. Dan gue anggap Bitcoin itu kayak emas 2.0 lah. Tapi emang kalau misalnya lu lihat dengan umur dari sebuah aset ini, ya emang terlalu muda, makanya dia terlalu volatil kayak gitu. Oke. Kalau misalnya lu ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, lu bisa cek di kolom komentar. Nanti kita bahas dengan video short, karena ini bukan kayaknya nggak bakal gue bahas kalau misalnya di video lama kayak itu. Dan lu kalau misalnya tanya exchange apa yang gue pakai Thrift. Kenapa pakai Thrift? Karena udah emang kemarin udah buat akun lah di situ. Jadi sebenarnya ada beberapa akun kayak toko kripto, ada yang nggak toko kripto, Binance itu juga punya, Indodax juga punya. Nah kalau misalnya Indodax itu gue buat akun kripto gue yang bener-bener asli. Kalau misalnya yang Thrift itu buat kita social eksperimen kayak ini. Sebenarnya gue buktiin DCA yang paling bagus yang gimana. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, lanjut beli Bitcoinnya. Oke, kita bakal beli Bitcoinnya.
terserah lu pakai exchange apa. Gue pengen kayak exchange Thrift aja karena udah ada akunnya. Untuk saat ini USD Bitcoin di harga 66.900. Gue nggak terlalu mikirin harganya ya sebenarnya, cuma pengen kasih tahu kalau misalnya beli Bitcoin itu bisa loh di DCA setiap bulan di waktu yang lo tentuin gitu. Karena gue ada saldo 176, kita pasang instan aja biar cepet. Selanjutnya kita dapat 0,00013. Selanjutnya oke, selesai. Kita cek apakah udah masuk. Oke, udah masuk ya. Tadi 200-an, sekarang 189. Untuk saat ini masih minus ya, karena kalau misalnya lu hitung, kita kan udah 3 bulan dari Januari, Februari, dan ini Maret. Total kan 150.000, jadi ada kurang minus ya sekitar 70-an lah, 70-an ribu, 70-60 ribuan lah itu. Oke, balik lagi ke video. Oke, pembayaran dan juga pembelian dari Bitcoin udah selesai. Lu pantengin aja series ini, karena lu bisa buktiin dengan melihat series ini Bitcoin ke depan itu bakal kayak gimana. Oke, kalau misalnya lu suka dengan video kayak gini, jangan lupa like dan share biar teman-teman lu bisa mendapatkan keuntungan dengan melihat video ini, dan mungkin ada conviction untuk membuat atau membeli suatu aset Bitcoin ini yang merupakan hal yang baru menurut dia. Oke, thank you for watching and bye, ciao.